sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh mengharukan, Stefano Cugura Bali United berkata, Timnas Indonesia U23 berpeluang juara Piala Asia U23 Qatar 2024. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, PSSI akui sedang proses dua pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Ole Roumanie. Cerita perjuangan berat Hernando Ari tahan rasa sakit saat Timnas Indonesia bantai Vietnam 3-0 di Stadion Maidini hingga tidak bisa tendang bola. Murid Bung Towel bicara, gelandang PSBS Biak sebut kualitas pemain naturalisasi 11-12 dengan pemain lokal. Coba PSSI bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Sang pencetak gol, Ramadan Sananta bicara tentang momen tak terlupakan di Timnas Indonesia. Sungguh mengharukan, Stefano Cugura Bali United berkata, Timnas Indonesia U23 berpeluang juara Piala Asia U23 Qatar 2024. Timnas Indonesia U23 berpeluang menjuarai Piala Asia U23 Qatar 2024. Hal itu disampaikan pelatih Bali United asal Brasil, Stefano Cugura. Piala Asia U23 Qatar 2024 dijadwalkan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Australia, Yordania, dan tuan rumah Qatar. PSSI pun sudah mengumumkan 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC yang berlangsung selama 10 hari di Dubai, Uni Emirat Arab. Nantinya, Shin Tae-yong hanya akan memilih 23 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Stefano Cugura mendukung Timnas Indonesia U23 untuk bisa berprestasi di Piala Asia U23 Qatar 2024. Bahkan, ia mengaku tak pernah menolak melepas pemainnya yang mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia saat melatih Persija Jakarta hingga Bali United. Teco sapaan akrab Stefano Cugura mendoakan Timnas Indonesia U23 bisa menjadi juara Piala Asia U23 Qatar 2023. Terlebih, ia selalu menonton Timnas Indonesia bersama keluarganya. Mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa juara. Anak dan istri saya adalah orang Indonesia. Kami selalu menonton pertandingan mereka. Kami doakan Timnas Indonesia bisa berikan prestasi terbaik untuk negara, jelasnya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, PSSI akui sedang proses dua pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Ole Roumanie. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa pihaknya sedang memproses dua pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan dua nama pemain tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Arya. Dari kabar yang beredar di media sosial, dua nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Calvin Verdonk dan Ole Roumanie. Calvin Verdonk merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Adapun Ole Roumanie pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Kedua pemain itu dibidik pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu. Arya mengatakan bahwa PSSI secepat mungkin akan memproses kedua pemain itu untuk bisa membela Timnas Indonesia.
Ini sedang diusahakan oleh Pak Erick Thohir agar prosesnya berjalan lancar. Cerita perjuangan berat Hernando Ari tahan rasa sakit saat timnas Indonesia bantai Vietnam 3-0 di Stadion Maidin hingga tidak bisa tendang bola. Ya, Hernando mendapat panggilan mendadak saat timnas Indonesia lumat Vietnam 3-0 di Stadion Maidin. Pemanggilan yang mendadak ini terjadi karena sebelumnya Hernando tidak masuk daftar skuad saat timnas Indonesia kalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Kamis 21 Maret 2024. Kabar pemanggilan Hernando sendiri cukup mengejutkan. Pasalnya, kiper berusia 22 tahun itu sebenarnya masih dalam proses pemulihan cedera bahu kanan. Akan tetapi, Hernando dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk tampil sebagai starter saat timnas Indonesia pesta 3 gol ke gawang Vietnam. Usut punya usut, Hernando masih merasa kesakitan saat harus tampil di laga tersebut, bahkan akhir-akhir babak tidak bisa nendang sempurna. Akan tetapi dia melawan rasa sakitnya itu demi skuad Garuda. Masih ada dalam kurung sakit. Cuma mau gimana lagi, ini Indonesia, bawa nama Indonesia kan, ungkap Hernando. Biasa itu mendadak-mendadak. Kemarin saja juga mendadak kok. Mau gimana pun, kalau panggilan timnas paling utama. Jadi bagaimanapun, saya siap. Untungnya kondisi saya juga sudah hampir 90% bagus. Jadi siap-siap saja, tutur kiper Persebaya tersebut. Murid Bung Towel bicara, gelandang PSBS Biak sebut kualitas pemain naturalisasi 11-12 dengan pemain lokal. Coba PSSI bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Sekarang terlalu banyak naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri, gunanya buat apa? Kata Muhammad Tahir. Kita cuma kalah dari mereka dalam kurung pemain naturalisasi, mainnya di luar negeri, sedangkan kami di dalam negeri. Kalah itu saja. Kalau kualitas kami 11-12 dengan mereka. Coba saja PSSI kalau mau bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Saya yakin kami bisa menang, lanjut gelandang 30 tahun ini. Sejatinya di skuad timnas Indonesia saat ini sudah tak ada lagi pemain naturalisasi. Sebab seseorang yang sudah memegang paspor dan KTP Indonesia sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Namun para pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi tetap saja dicap sebagai pemain naturalisasi. Jika cap itu sebagai ukuran, ada 6 pemain naturalisasi yang turut serta saat timnas Indonesia menang 3-0 atas timnas Vietnam. Jumlahnya semakin banyak jika Sandy Walsh, Ivar Jenner, Shaina Patinama, Jordi Amat, dan Mark Klok juga disertakan. Kondisi ini yang membuat Muhammad Tahir angkat bicara. Ex-gelandang Persipura Jayapura ini mengatakan terlalu banyak pemain naturalisasi di skuad Garuda saat ini. Sang pencetak gol, Ramadan Sananta bicara tentang momen tak terlupakan di timnas Indonesia. Ramadan Sananta perlahan jadi andalan di lini depan timnas Indonesia. Pemain asal Persis Solo ini selalu mendapatkan panggilan di timnas senior, bahkan timnas U23 Indonesia dari Shin Tae-yong. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu, dia sukses menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 0-3 di markas Vietnam.
Selanjutnya, Sananta akan bertugas bersama timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Ramadan Sananta menjelaskan satu pertandingan yang tidak bisa dia lupakan adalah saat menjalani debut bersama skuad Garuda. Tepatnya saat laga melawan Curaçao pada bulan September 2022. Karena pertama kali dipanggil sangat senang bisa bermain di timnas, kata Ramadan Sananta. Pemain kelahiran Daik ini melanjutkan momen pemanggilan timnas selalu spesial. Dia bangga bisa membela tanah air di ajang internasional. Kesempatan tersebut selalu dia maksimalkan saat dipercaya oleh Shin Tae-yong. Bersama timnas senior, dia tercatat sudah mengoleksi 5 gol sejauh ini. Tentunya sangat senang bisa dipanggil ke timnas. Kebanggaan tersendiri bagi saya, pungkasnya.